Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime. Saatnya Anda simak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser. Kabar baik datang dari delegasi negosiasi tarif Trump Indonesia di Amerika Serikat. Menko Perekonomian menyampaikan progres strategi pendekatan serta proposal yang diusulkan Indonesia mendapatkan kesan positif hubungan dua negara Indonesia dan Amerika Serikat. Kini Amerika Serikat dan Indonesia sepakat Non-Disclosure Agreement melalui USTR. Indonesia sebagai salah satu negara, 20 negara yang memasuki langkah maju menuju negosiasi teknis yang lebih konkret. Mari sama-sama kita bahas topik yang sedang hangat ini. Kami sudah hadirkan di studio narasumber kami, yaitu Presiden dan Chief Economist Asian International Advocacy and Consultancy, Santi Samdasani. Apa kabar Bu Santi? Baik, Pak. Kita ketemu lagi. Sehat Bu Santi? Sehat, Pak. Terima kasih sudah bersama kami. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda dan juga pemirsa, mari kita simak dulu pernyataan dari Menko Perekonomian berikut ini. Kemudian juga dalam rangka upaya negosiasi pemerintah, komunikasi dan masukan dari para pengusaha, asosiasi bisnis, antara lain dari Semiconductor Industry Association, US ASEAN Business, USIBC, USIDO, dari korporasi antara lain Amazon, Boeing, Microsoft, Google, terutama seluruhnya dalam rangka penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, dan seluruh stakeholder tersebut mendukung upaya Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Secara keseluruhan, pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia, dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis. Bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Mari kita diskusi, Bu Santi, perkembangan berita ini merupakan kabar baik atau jebakan Batman? Analisa Anda. Saya melihat ini bukan baik, bukan jebakan. Ini memang proses. Pertama. Kedua, saya melihat memang Amerika juga ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Jadi waktu itu ada pernyataan yang di mana mereka mengatakan bahwa we want to try to solve this as soon as possible. Bagus, Indonesia masuk ke dalam daftar negosiasi 20 negara. Bagus, sudah ada NDA juga. Tapi itu baru awal. Baru awal dari sebuah negosiasi yang kami berharap tidak panjang. Karena pengalaman kami, itu kami melihat kadang-kadang negosiasi itu bertahun-tahun. Alot ya? Alot. Dan tarik ulur. Dan saya yakin tim yang berangkat ke Amerika sudah punya wish list. Apa yang mereka bisa berikan, apa yang mereka inginkan. Itu kan negosiasi ya. Tapi masih dalam koridor target 60 hari kita kan ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, di sini ada 20 negara dan kita nggak tahu ada komplikasi-komplikasi lain. Apalagi kita nggak tahu, negosiasi kan ada 2 kemungkinan. Bisa berjalan mulus, bisa ada tidak persetujuan, mundur, kita maju 3 langkah, mundur 5 langkah, bisa seperti itu kan. Tapi kalau saya melihat di sini, memang Amerika sendiri ada dalam tahap di mana dia ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Dia ingin menyelesaikan ini di mana dia memiliki upper hand, atau dia yang mengontrol the whole conversation, negosiasi ini. Bahwa saya juga mengamati bahwa tim kami di Amerika itu sudah bertemu dengan asosiasi, sudah bertemu dengan industri-industri lainnya. Itu suatu langkah yang bagus, tapi mereka ini bukan decision maker. Yang decision maker kan government. Ini kan G2G. Jadi itu mungkin bagus untuk memberikan sebuah prelude atau perkenalan awal bahwa kami mau negosiasi ini. Misalkan contohnya dulu Google tidak jadi investasi di Indonesia, atau
Microsoft tidak jadi investasi di Indonesia, mungkin itu ada suatu kendala atau ease of doing business-nya, regulasinya, mungkin itu yang mereka bahas ketemu dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya investasi itu masuk ke Indonesia, which is good. Dan ini mungkin saya lihat mereka nanti akan membawa ini dari hasil pertemuan-pertemuan ini, mereka akan membawa bertemu dengan pemerintahan bahwa kami ini loh, kami sudah ketemu dengan perusahaan-perusahaan besar Anda di sini dan kami sudah memikirkan sebuah roadmap atau sebuah framework di mana kami akan melakukan deregulasi 1, 2, 3, 4 ini untuk quote-unquote mendukung ease of doing business. Ya, itu komitmen kita ya. Bukan komitmen, tapi mungkin ini yang kalau saya bisa playback in my head kira-kira apa yang akan mereka bahas. Ya mungkin seperti ini, karena kan ada NDA. NDA itu kan non-disclosure agreement. Terus ada lagi 5 sektor teknis working group ini. Nah ini kita belum tahu 5 sektor teknis working group ini apa saja. Tapi kalau saya melihat bahwa ini semiconductor, toh kayaknya menurut saya jauh sekali. Karena Indonesia don't have that skill, that manpower capacity untuk masuk ke industri semiconductor ini. Nah itu tadi makanya saya tanya, apakah ini jebakan atau peluang sebenarnya? Saya cenderung positive thinking. Ya, saya cenderung dalam kondisi sekarang ini Anda lebih memilih ini dari tone positif ya? Let's be positive. Ya. Artinya kita harus wait and see. Kita harus wait and see, tapi saya justru tanda tanya, kenapa semiconductor? It's too far. Kalau itu ke Taiwan mungkin masih make sense, masih make sense gitu kan. Is it possible bahwa semiconductor yang dari Malaysia mau dipindahkan ke Indonesia misalkan? I don't know. Mungkin gini Bu Santi, kan ada kabar dari Menteri Investasi kita bahwa Amerika Serikat akan membawa Apple-nya ke Indonesia via Batam gitu. Mungkin ada benang merah antara Apple masuk dengan investasi di bidang semiconductor. Yeah, but semiconductor itu kan is a highly technological application industry yang memang menurut saya kalau mereka membawa rata-rata dari skill mereka, orang-orang mereka make sense. Tapi kalau skillnya dalam negeri, human resourcesnya dari kita, I think itu tantangannya ya. Itu tantangannya. Mungkin saja bisa terjadi dealnya bahwa we will have a smaller sebuah pabrik yang agak lebih kecil semiconductor untuk test the water atau trial dulu. Melihat kira-kira bagaimana. Berarti nggak bisa jangka panjang dong investasi itu? We don't know, kita nggak tahu. Atau bisa saja melihat bahwa kan semiconductor ada beberapa tipe. Yang paling dipermasalahkan kan yang H2O ini. Yang dipermasalahkan oleh Trump gitu. Nggak mungkin itu dia bisa mungkin kasih ke Indonesia gitu untuk produksi ini. Mungkin itu paling ke India. Mungkin ada tipe-tipe lain yang mungkin dia bisa gitu. Nah ini the devil will be in the detail kan. Dan kita belum tahu detailnya apa. Satu. Kedua ini baru waiting list dari 20 negara. Kita nggak tahu kapan bisa dapat jadwal bulan depan. Bisa dapat jadwal misalkan 3 bulan lagi. We don't know. 20 negara ini kan nggak mungkin. Kalau saya lihat negosiasi misalkan in my head ya, negosiasi satu negara itu mungkin 3 minggu, 2 minggu. Kan pasti ada TikToknya, back and forth-nya dan lain-lain. Tapi mungkin kabar baiknya Bu Santi, ketika Indonesia masuk menjadi salah satu dari 20 negara, artinya kita mendapatkan karpet merah tanda petik atau prioritas begitu dalam negosiasi. Tidak juga, karena 20 negara. Kalau itu 3 atau 5 baru ya. Exactly. Jadi kita kegeeran dong ini. I don't know, tapi kan boleh dong kita senang. Daripada sama sekali nggak dapat kan. Sebentar, gitu. Sebelum lebih lanjut, kesenangan itu agar tidak terpenggal, kita flashback lagi seperti pernyataan Menko Perekonomian kita. Teman-teman sudah menyiapkan grafis terkait dengan apa yang disampaikan Menko Perekonomian. Mari kita sama-sama lihat. Bu Santi juga tolong dikritisi data berikut ini. Ini kan tawaran kerjasama yang adil ya untuk Indonesia dan Amerika Serikat. Satu, soal pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi nasional. Akses pasar kita ke Amerika Serikat. Ini maunya kita pasti kan, dengan tarif kompetitif bagi ekspor Indonesia. Deregulasi kemudahan berusaha, perdagangan dan investasi untuk lapangan pekerjaan. PR-nya banyak sekali ya Bu Santi ya. Nilai tambah kerjasama rantai pasok ya. Supply chain, industri strategis dan mineral yang kritis. Kemudian akses iptek di bidang kesehatan, pertanian dan energi terbarukan. Ini alih teknologi. Kalau tadi bicara semiconductor ya kan, mau nggak mereka juga selain invest tapi transfer knowledge ke dalam negeri kita? Kalau saya lihat begini Pak,
these are highly strategic industry, ya, industri yang sangat-sangat strategis yang barusan kita lihat itu. Kalau melihat, dan Amerika tidak hanya melihat G2G ini bahwa ini bisnis ini, kita harus melihat aspek-aspek lain, geopolitik, aspek keberpihakan Indonesia, bahwa Indonesia sempat mengatakan masuk BRICS, kedekatan Indonesia dengan Cina. Ya, itu nyebelin Amerika ya. That becomes a very heavy considering factor. Dan itu tidak bisa dihapus. Jejak digital dan jejak nyata itu faktanya terjadi. It's life gitu. Even though kalaupun kita bilang kita non-blok, tapi kan our action does not show kita non-blok. Apa yang terjadi sekarang di sini, ya saya tidak bilang bahwa itu jelek baik. Saya cuma mengatakan kenyataan sekarang hari ini adalah we are heavily, our largest investor amongst many are Chinese. Kalau kita bilang Singapura juga, who are these people in Singapore? Chinese too, iya kan? Jadi harusnya kita berpihak dong, Bu. Saya cenderung jangan berpihak karena kami ini. Kalau lihat data investasi yang faktanya seperti yang Anda katakan tadi, ya kenapa kita dalam petik belain, dalam petik saya lagi menghamba kepada Amerika Serikat? Kita kalau saya lihat bukan menghamba ya, kita kayaknya follow the crowd. Semuanya berbondong-bondong lari negosiasi, takut ketinggalan. Kita juga bungkus koper ikut. Follow the crowd atau have no bargaining position? Bargaining power. First is follow the crowd, panic. Kalau saya lihat panic reaction, follow the crowd, udah itu dulu. Terus bargaining position kita, jadi begini, you bargain, gini, kita bukan apple to apple dengan Amerika. Tidak equal dong. Kalau kita apple to apple, we can bargain. Clearly, jelas-jelas, we are much lower. Sekarang gini, bagaimana Anda negotiate with your driver or your helper at home? Jelas kan dia ngelihat Anda aja udah posisinya, dia udah, ini bos. Saya tertarik dengan analogi Anda soal itu. Betul. Artinya kalau itu terjadi, Trump adalah majikan. Well, I don't say that, tapi dia yang lebih kuat. Kan? Jadi dalam posisi yang lebih kuat. Negosiasi itu pasti ujung-ujungnya ada yang lemah, ada yang kuat. Otherwise, kalau balance, it's not a negotiation. Bagaimana bisa terjadi sebuah negosiasi kalau ternyata yang satu lebih lemah dibanding yang satu yang lebih kuat, begitu Bu Santi? Betul, itu bukan negosiasi, itu surrender kan? Surrender lah. Jadi, tapi kita melihat bahwa Indonesia ada value yang bisa ditawarkan ke Amerika. Mudah-mudahan Amerika masih melihat itu. That's my wish list. Karena kalau saya melihat, pertama Global South. Global South juga emerging. 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ini kita mengatakan bahwa Southeast Asia is the market. Promising market. GDP growth kita bagus, growth-nya bagus. Semuanya ke Southeast Asia. Tapi where in Southeast Asia? Indonesia is 40% of Southeast Asia. Vietnam, Malaysia, Thailand, itu is the remaining. Cambodia, Laos itu remaining gitu. Tapi where the investment has gone in Southeast Asia? In Vietnam, Thailand, Cambodia to a certain extent. It didn't go to Indonesia, which is supposed to be, harusnya kita kan, kita 40% dari total cake itu kita 40%, tapi kita tidak bisa meraih itu. Salah satu adalah ease of doing business, too many regulation, dan low manpower. Kalau Indonesia mengatakan we have demographic bonus 280 juta penduduk, I would say no, karena kalau 280 juta penduduk ini have got the right skill, pendidikannya bagus, itu bonus. Tapi kalau ini pendidikannya nggak bagus, kompetensinya nggak ada, it's a liability. Ibaratnya gini, Anda punya 10 anak, umur Anda udah 60 tahun, anak Anda pinter-pinter udah menghasilkan duit semua, Anda pensiun kan? Pensiun kan? Investasi itu. Tinggal pensiun duduk kan? Selesai Kan? Tapi Anda punya anak 10,
males, nggak mau kerja, narkoba, nggak pinter, sampai umur 80 Anda akan kerja untuk nyari duit untuk mereka. Kalau nyampe Bu, mungkin sudah stroke. Probably. Iya kan? Probably. So maybe this is the time untuk kita go east kali ya. No, this is the time before we go east, west atau south. This is the time I would please urge the government, tolong kita duduk, kita benahi rumah kita. Saya sempat punya artikel di LinkedIn di mana saya mengatakan bahwa China is not the enemy. China is a success story. Yeah. And America have a plan to rebuild the success it has lost. Amerika kan beberapa tahun ini. Kami punya kantor di sana. Saya tahu Amerika seperti apa. Saya tahun lalu juga sempat dari Amerika. Gitu. Ada juga pendidikan di Amerika ya? Saya juga di Amerika. So I see how the country is going down. Sekarang what Trump is doing, ada yang bilang, oh Trump is trying to show that he's a businessman and all. No, he is just trying. Dia ingin mengatakan kepada dunia, kalau saya lihat, rumah saya berantakan. Anak-anak saya narkoba semua, masuk fentanyl, gitu. Anak-anak saya nggak ini. Saya mau membereskan rumah saya. Sekarang kalau rumahnya Bapak berantakan dan penuh kotoran di mana-mana, untuk membereskan apa yang pertama Bapak lakukan? Take all the furniture out kan? Nggak bisa dong disiram-siram furniture-nya juga kena kan? Dikeluarkan dulu barang-barang, dibersihkan. Apa yang dia lakukan sekarang? This is not a tariff war. Tapi kenapa dengan arogansi melakukannya? That's his style. Oke, itu gaya ya? Itu karakter manusia. Kita tidak bisa. That's him. Kalau dilihat mulai dari apprentice, dari dia muda, begitu gaya ngomongnya kan? Itulah Trump ya. Oke, Bu Santi, ini menarik. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikut. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih berbincang dengan Ibu Santi Samdasani. Beliau adalah Presiden SAIAC dan juga Chief Economist. Tapi Bu Santi, kami punya data lagi terkait dengan realisasi investasi. Ini data dari BKPM. Mari kita lihat sama-sama data berikut ini. Nanti saya minta pendapatnya Bu Santi juga. Ini kerjasama perdagangan yang next ya, abis ini. Ini tadi sudah kita diskusikan. Kita mau lihat angkanya sih yang sudah masuk ke tanah air nih. Tetap loh, Singapura seperti tadi Bu Santi juga sudah sampaikan 4,6 miliar US dollar, kemudian disusul Hong Kong 2,2 miliar US dollar, Tiongkok atau China di 1,8 miliar US dollar, kemudian Malaysia dan Jepang masing-masing di 1 miliar US dollar. Indonesia berapa? Nah, Indonesianya sendiri ada data di sini? Ini investasi yang masuk Indonesia. Ya, dari luar ke Indonesia. Jadi Singapura tetap paling atas. Ya, kita tidak membahas ya Indonesia ke luar dulu Bu ya. Ini triwulan pertama nih Bu. Menurut Bu Santi, ini merupakan dampak atau akibat dari suasana dan negosiasi yang kemudian berlangsung, meski tidak bisa serta-merta diukur secepat itu kan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini Bu? Angka ini lumayan bagus ya. Tapi where is the detail? Maksud saya begini, 4.6 million US dollar, Singapore, 2.2 Hong Kong, 1.8 China. Which industry? Which factory? Which sector? Ini menarik. Tapi kalau saya lihat, where is Amerika? Amerika dari 5 tahun, 10 tahun terakhir memang sudah phasing out dari Indonesia. Karena Amerika melihat China influence meningkat. Dan China influence itu bukan langsung dari China. There are a lot of China money coming through Singapore, through Hong Kong. Nah, kalau kita total tadi di sana, kalau kita lihat total-totalnya di sana itu mayoritas China. Ya, ini Singapura sama Hong Kong itu sebenarnya China ya. Exactly. Berarti number 1, 2, and 3 all China. Exactly. My point is, if I was the government, that means we have a good chemistry or a good business relations with China, ya kan? They have trusted us with all this investment. Kami dipercayain untuk dengan investasi seperti gini. Whereas EU nggak ada, Amerika nggak ada kan.
Jepang masih oke. Korea harusnya ada di sini. Karena Korea juga ada investasi yang masuk. Korea juga ada. Tapi mungkin tidak terlalu besar atau apa. Harusnya ada masih Korea. di bawah $1 miliar mungkin ya. Probably. Tapi ini baru triwulan pertama sih, Bu. Betul. Ya, mungkin ada peningkatan. Tapi saya setelah mau itu. tahu juga ini angka real atau on books. Kan gini loh Pak, sebagai orang keuangan, sebagai Saya ngobrol sama Bu Santi makin terbuka banyak banget masalah kita ini ya. enggak, we have to know. It's good bahwa Indonesia ada investasi yang masuk. I'm saying it's good. Tapi tolong dikasih tahu, misalkan 1,8 US dollar masuk ke industri mana? Contohnya masuk ke industri sepatu. Oke. Pabriknya di mana? Realisasinya di mana? Dia masukin ke bank mana? Where is the transparency? Kan kita sebagai bangsa Indonesia mau tahu juga kan. Terus dengan 1,8 misalkan all this investment, berapa lapangan pekerjaan yang sudah terciptakan? Harusnya kan itu follows kan, apalagi baru 3 bulan pertama, atau baru ini this is only a committed number on paper. Tapi ini based on keterangan dari Menteri Investasi sendiri di Istana Presiden loh. Betul, maybe this is committed number on paper, belum ada implementation. I'm not saying this. Jadi ini angka komitmen ya, belum realisasi. Jadi judulnya juga harus ditanyakan ini, karena realisasi investasi. Ya saya nggak tahu kenapa kalau soal judul ya, tapi begini loh, kalau memang ada 3 bulan all this investment masuk ke sini, nggak mungkin dalam 3 bulan ini semua pabrik bisa langsung jadi atau semua bisa ini. Mungkin ini committed investment yang sudah dibicarakan gitu kan. Sekarang what we need to know, and tolong kita juga minta dari pemerintah, tolong kami dikasih tahu ini jumlah-jumlah ini masuk ke sektor mana saja, di bidang apa saja, akan menciptakan berapa ketenaga kerjaan, dan kira-kira realisasi sampai 100% itu berapa lama. Oke, Bu Santi, taruhlah misalnya, kan tadi 1, 2, 3 itu kan sebenarnya investasi dari China ya, atau Tiongkok gitu kan. Nah, sementara Tiongkok sendiri sama Amerika kan lagi sedang beradu gitu. Ada nggak peluang kita memanfaatkan situasi? Sementara Amerika sendiri investasi keluar juga sudah mulai lemah, kita memanfaatkan hubungan mereka yang buruk ini. Kita tidak bisa, Pak. Why is it? Physically, geographically, tetangga kita itu Cina. We have Asian connection. Lebih dekat ya. Kita nggak bisa mau memanfaatkan ini. Pertama, kita memanfaatkan dengan US juga tahu. Karena waktu saya di Amerika, waktu pada saat APEC itu, saya membahas Critical Minerals Agreement. Itu saya ke Kongres, saya dibilang sama Kongres bahwa your Indonesian nickel is not Indonesian, it's Chinese. Saya bilang lah ini dari Indonesia, iya tapi semua perusahaannya Cina. Itu cuman apa katanya, there is a term for that, pinjam nama gitu ya, pinjam nama ini. Tapi it's all ini. So mereka tahu, Pak, Mangga 2 aja mereka tahu kok. apalagi ini gitu kan. So they have done their homework. Makanya kita melihat US presence atau US focus is somewhere else. Dari sejak kita CTPP itu kan negosiasi itu, terus ada yang Indo-Pacific Agreement, dia nggak serius, bukan, ada yang EUSIPA juga belum, ini berjalan tahun ke-9 EUSIPA belum, itu dengan EU, tapi dengan Amerika kan ada yang CTPP Trans-Pacific gitu ya, Agreement, itu pun mereka tidak terlalu melanjutkan. Pada saat zamannya Biden itu China presence meningkat, itu kan mereka diam-diam mencatat what's happening in the region. Maka karena itu mereka tidak melakukan investasi dalam jumlah besar di region gitu. Nah, di sini mereka use this period to observe and to strategize. Trump itu tidak dalam waktu 1-2 hari come into office and say I'm gonna do this. No. This is well planned. Pak, ini kita sudah tahu ini akan terjadi tahun 2018. Bapak ingat waktu itu ada Section 232. Ya kan? Section 232 2018 yang kita negosiasi juga GSP.
terus kita punya minerals juga sudah mulai dibahas itu. Dan Trump has been saying unfair and tariff. You are unfair and tariff. Dan itu sudah menjadi naratif dia sudah beberapa tahun. Oke, Bu Santi, saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini. Tapi dengan satu pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang berkejaran dengan waktu ini? Kita punya koridor waktu 60 hari, ya kan? Dan Anda sudah sampaikan banyak PR dalam negeri harus dibereskan dulu. Setelah itu, apalagi prioritasnya yang harus dilakukan? Kita harus melakukan yang namanya cost benefit analysis per industry sector. Ada 5 working group ini, ya. Tolong saya menghimbau ke 5 working group ini tidak hanya melakukan identification, ya, tapi is it worth it? Contohnya, saya kasih contoh, industri tekstil. Industri tekstil kan barang murah dari Cina udah banyak masuk. Can we do a value add? Sekarang India, Sri Lanka, yang lain juga ada. Kalau kompetisi sudah begitu banyak, do we have a winning edge? Di mana winning edge kita itu? Gitu. Nah, di situ baru kita negosiasi. Tapi kalau kita tidak punya winning edge in that sector, kita tidak bisa negosiasi. Contohnya semiconductor is not our winning edge area. Textile saya melihat kurang. Tapi our winning edge itu adalah household goods. Plastik, slippers, floor mat, itu masih bisa karena negara lain tidak mengerjakan itu. Mari kita mengidentifikasi dan melakukan cost benefit analysis dan satu lagi, jangan hanya menawarkan tapi justru menanyakan ke US apa yang bisa kita tawarkan ke kamu. In terms of bukan berarti kita harus misalkan beli Boeing mereka atau yang terlalu mahal-mahal itu enggak, tapi ini loh, kami punya kapasitas di sini. You know we are small. Kamu tahu bahwa kapasitas saya cuma segini. Kira-kira dengan melihat kapasitas saya yang begini, apa yang bisa kamu harapkan dari saya? Kita ambil dari situ, kita negosiasinya. Kita harus lebih aktif juga ya, Bu ya? Betul. Oke, baik. Baik, Bu Santi, terima kasih sudah hadir. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Santi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime edisi hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini Anda dapat menyimak program Top Line serta bersama kami. Dan kami pamit, saya Doni De Gezer atas nama negara Kasih mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, merdeka.